Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cerita kita, Ustadz Felix Xiao tentang Maulid. 1. Maulid Nabi berarti hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, menurut mayoritas ulama yaitu 12 Rabiul Awal. 2. Dalam sirah Nabi kita tidak menemukan riwayat perayaan secara khusus oleh Nabi di hari lahirnya ataupun melakukan ritual tertentu. 3. Pun di zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta ulama salaf tidak ada yang mengkhususkan hari lahir Nabi. 4. Peringatan khusus atas Maulid ini baru ada di generasi setelahnya. Ada sumber bahwa Salahuddin Al-Ayyubi yang pertama mengawalinya. 5. Dalam usahanya membebaskan Al-Quds atau Yerusalem dari penjajah tentara salib, Salahuddin memperingati Maulid Nabi Muhammad. 6. Tujuan peringatan Maulid ini mempertinggi semangat jihad kaum muslim, dengan membacakan kisah hidup Nabi Muhammad. 7. Pada 1184 Masehi Salahuddin mengumpulkan ulama untuk mengisahkan kisah Rasulullah dalam sebuah syair, untuk menyemangati muslim. 8. Adalah Syaikh Ja'far Al-Barzanji yang akhirnya terpilih untuk mengisahkannya, jadilah syair Barzanji seperti kita kenal sekarang. 9. Barzanji ini ditulis untuk meningkatkan kecintaan umat pada Nabi, yang diharapkan akan mencontoh perjuangan Nabi. 10. Alhamdulillah semangat dan persatuan kaum muslim diawali peringatan ini, lalu Al-Quds dapat dibebaskan pada 1187 Masehi oleh muslim. 11. Pada masa kini ada pro kontra tentang Maulid Nabi ini, sebagian mengatakan bid'ah penyimpangan, sebagian lagi membolehkannya. 12. Yang menganggapnya penyimpangan bid'ah, berdalil bahwa muslim dilarang merayakan apapun yang tidak dirayakan Rasulullah. 13. Sedangkan yang membolehkan Maulid Nabi bersandar pada dalil, bahwa Imam Suyuti dan Ibnu Hajar membolehkannya. 14. Lalu bagaimana mendudukkan kedua perkara pro kontra Maulid Nabi ini? Kita coba sedikit mengupasnya. 15. Dalam Islam, bid'ah itu sesuatu yang dilarang Rasulullah, pelakunya berada dalam kesesatan, dan kesesatan ada di neraka. 16. Sejauh yang saya pelajari, semoga Allah maafkan bila tersilap, bid'ah adalah penyimpangan dalam hal ibadah, bukan selain ibadah. 17. Contoh bid'ah misalnya menambah salat subuh dari 2 rakaat menjadi 3 rakaat atau salat isya dari 4 rakaat jadi 3 rakaat, ini bid'ah. 18. Namun bila penyesuaian tata cara wasilah, maka dalam kajian saya ini bukan bagian bid'ah, misalnya peringatan Maulid Nabi. 19. Maka bid'ah ini hanya berkaitan dengan ibadah ritual ibadah mahdah saja, sedangkan perantaranya atau wasilah tidak termasuk bid'ah. 20. Misalnya lagi, dahulu Al-Quran di masa Rasul dan sahabat ditulis di kulit atau tulang, masa kini di laptop dan HP, itu bukan bid'ah. 21. Dahulu di masa Rasulullah pendidikan dilakukan secara tatap muka, masa kini bisa dengan online maka sah, tidak bid'ah. 22. Maka peringatan Maulid Nabi bisa disamakan dengan membaca sirah Nabi, hanya saja dilakukan secara berjamaah. 23. Di peringatan Maulid Nabi kita diingatkan dengan kisah beliau dalam berjuang, semakin mencintai dan menyayangi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. 24. Maka peringatan Maulid Nabi adalah bagian dari majelis taklim, majelis ilmu, mendatanginya insya Allah mendapat ilmu dan manfaat. 25. Jadi justru ini harus jadi momentum persatuan dan pengingat, bagaimana perjuangan Nabi untuk Islam dan kita. 26. Lalu bagaimana bila ada pendapat lain yang tetap menolak Maulid Nabi? Ya sudahlah, sama-sama saudara, selama berdalil, legowo aja. 27. Sesama muslim itu harus saling menjaga, saling sayang, masa Maulid Nabi dijadikan alasan ribut dan rusuh saudara sendiri. 28. Yang punya dalil ikut Maulid Nabi ya jalan, yang yakin Maulid Nabi itu bid'ah ya tinggalkan, sesama muslim harus saling memahami. 29. Ingat-ingat bahwa memperingati Maulid Nabi bisa jadi berpahala, bisa jadi tidak, tapi rusuh sesama muslim sudah jelas menyedihkan. 30. Jadi clear ya, yang penting woles dan adem sama saudara sendiri, jangan galak, jangan ngamuk, yang tahu ilmu tentu baik perangainya. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya, amin.